Foodies, siapa di sini yang gak suka olahan mie? Wah, kayaknya sih pasti mayoritas doyan semua ya. Mie emang udah menjadi makanan pokok kedua setelah nasi buat warga plus 62, setuju? Gak tau kenapa sajian mie tuh selalu nampak menggiurkan ya Foodies. Mau diolah kayak gimana tetep bikin ngiler. Udah gitu banyak banget ya olahan mie. Nah salah satunya mie kangkung nih. Ada yang pernah cobain mie kangkung? Atau justru suka banget sama olahannya? Nah pas banget nih Sam Taylor mau nyantap mie kangkung. Halo Foodies, jadi hari ini kita lagi di kawasan Glodok. Dan di sini tuh banyak food court yang makanannya sangat tertarik. Tapi hari ini, saya paling tertarik dengan si mie kangkung si jangkung. Penasaran kan kalian rasanya kayak gimana, cara masaknya kayak gimana? Jadi ayo ikut aja sama saya. Buat Sam Taylor, ini perdana nih Foodies nyobain mie kangkung. Makanya penasaran banget sama rasa olahan mie khas Betawi ini. Oke mas, kalau gitu saya coba mie kangkungnya satu ya. Pertama, masukkan kangkung, mie kuning, dan tauge. Rebus semuanya terlebih dahulu ya, terus diaduk-aduk deh biar matangnya rata. Nggak sampai 5 menit Foodies, udah matang. Tambahkan potongan ayam dan juga sedikit udang. Terakhir, guyur deh tuh pakai kuah kaldunya. Dah, kuahnya ini yang spesial nih, beda dari kuah mie pada umumnya yang cenderung cair. Soalnya kuah di sini dicampur pakai sagu Foodies, jadi agak nyemek-nyemek gitu. Nah, oke Foodies, sekarang mie-nya udah jadi. Mas, boleh saya coba somainya nggak? Oh boleh kak. Kayaknya wajib nih, saya harus coba somai kembang tahunya nih. Ya. Saya mau isiannya campur nih, pakai somai, kentang, pare, dan yang spesial kembang tahu. Ih, jarang loh Foodies, ini di paketan somai ada kembang tahunya ya. Eits, bukan kembang tahu di kuah jahe ya Foodies, tapi ini kembang tahu tipis yang melapisi somai dengan bentuk yang memanjang. Udah dipotong-potong, terus dikasih bumbu kacangnya di Foodies, tinggal disantap. Coba mie kangkungnya dulu yuk. Setuju nggak Foodies, olahan mie merupakan salah satu makanan favorit masyarakat. Nggak cuma buat warga plus 62 nih, tapi juga hampir di seluruh dunia. Cuma olahan dan namanya aja suka beda-beda ya, tapi bahan dasarnya sih hampir sama. Misalnya nih Foodies, mie asal Jepang atau ramen, terus ada mie asal Korea atau ramyun, bisa juga nih mie asal Vietnam atau yang disebut dengan pho, dan mie asal Malaysia alias laksa. Banyak ya, bentuknya serupa semua kan Foodies? Dan yang ngebedain keseluruhan rasanya, ya dari racikan bumbu serta olahan pastinya, termasuk mie kangkung yang satu ini nih Foodies. Sebenarnya sih mirip mie ayam. Komponen-komponennya itu semua mirip sama, tapi yang uniknya di sini tuh kuahnya ini lebih kental dan beda rasa karena dicampur dengan tepung sagu. Mie berkuah kental ini sebenarnya merupakan olahan mie yang berasal dari peranakan Tionghoa atau dikenal dengan sebutan lo mie. Tapi kemudian diberikan sentuhan khas Betawi dan jadilah mie kangkung Foodies. Dahulu, mie kangkung dijual dengan cara dipikul oleh pedagang, kemudian ditawarkan ke rumah-rumah. Sekarang mie ini jarang banget ya dijumpai, padahal mie khas Betawi ini merupakan warisan kuliner Nusantara yang harus dijaga dan jangan sampai punah. Kuahnya bener-bener kerasa, kayak ada manis-manisnya. Terus bumbunya tuh memang bener-bener ada gitu, kayak kerasa di mulut. Ini ada udang, jadi ada kayak rasa-rasa seafood sedikit lah, agak dicampur. Coba dulu ya. Kalau dicampur kuahnya tuh enak. Seafoodnya juga fresh dan lembut. Pas masuk ke mulut, nggak cuma sekedar rasa gurih manis doangnya aja nih Foodies, tapi ada sensasi aroma ebi atau udangnya yang lumayan kencang loh. Nah, aroma ini nih yang bikin nambah selera makan ya. Lazis. Kangkungnya. Seger sih kangkungnya. Enak. Kalau ayam ini kayaknya favorit saya. Karena
sebelum dimasukin sini kan ayamnya udah dikasih bumbu. Mantap banget, rempah-rempahnya lumayan pekat dan gak cuma di kuahnya, tapi juga di kangkung serta olahan ayamnya. Terus kita kasih sambal ya sama jeruk nipis kuy, biar kuahnya makin segar. Jadi kalian kalau yang suka pedas bisa dicampur sama sambal ini, soalnya di sini ini masih manis dan kurang pedas. Jadi kita coba dulu ya. Kayaknya lumayan pedas nih. Dan ini ada jeruk nipis biar rasanya lebih segar. Lanjut, santap somainya. Siapa yang mau? Kayak ada rasa ikan-ikannya gitu ya. Dan ini somai biasa. Jadi jelas ini lebih keras, teksturnya lebih keras, lebih kayak susah digigit. Kalau somai ini lebih lembut. Dan rasanya nih kayak nggak tahu kenapa tapi lebih ke seafood-seafoodan gitu, kayak ada ikan. Itu lagi ya. Kan somainya juga nggak kaleng-kaleng foodies. Ukuran per buahnya tuh lumayan besar dan campuran ikannya juga lumayan banyak. Jadi lebih berasa, nggak cuma kayak makan adonan tepung doang. Oke foodies, jadi ini sebenarnya mirip sih somainya dan somai kembang tahu. Tapi ini teksturnya agak lebih keras. Ini dikasih lapis kembang tahu, beberapa lapis kembang tahu, makanya jadi lumayan keras. Dan ternyata ini juga kandungan ikannya lebih banyak dari somai biasa. Makanya ini lebih kerasa kayak seafood gitu. Kembang tahu yang satu ini biasanya ditemukan di olahan sayur-sayuran atau capcay. Bentuknya tipis kering berwarna putih tulang. Tapi kembang tahu ini juga bisa dijadikan lapisan luar loh, seperti kulit lumpia. Sebenarnya kembang tahu ini adalah produk sampingan proses perebusan kedelai yang diambil dari endapannya. Itu loh yang makin lama makin terkumpul gitu di permukaan air setelah perebusan kedelai. Nah ternyata kembang tahu dipadu dengan somai berasanya nikmat foodies. Jadi ada sensasi yang berbeda tuh pas menyantapnya. Pokoknya bikin auto nagih deh. Oke foodies, jadi kalian kalau tertarik dengan makanan ini, mie kangkung dan somai, kalian bisa langsung ke kawasan Glodok, ke Taman Makan Mini Gloria. Makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak receh.